Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke guys, kali ini ada sebuah kisah yang saya rasa ini berbagi sharing dengan teman-teman yang bekerja di mana saja ya, baik di Hong Kong, Singapura ataupun mungkin Malaysia. Yang mana saya mendapatkan aduan dari salah satu teman saya ya, teman saya sendiri. Dan namun dia katanya kalaupun ingin meng-share ya kisah dia, tolong diprivasi dari nama, foto, dan alamat. Makanya di sini saya hanya mengambil kisahnya dan untuk menjadi pembelajaran teman-teman semua. Jadi ada kisah seperti ini. Dia waktu itu menikah ya, karena dulu waktu sekolah itu kurang lebih sama ya, sepantaran dengan saya. Dan dia menikahi salah satu gadis di desanya. Dan setelah itu, karena mungkin dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit di Indonesia ya, mencari pekerjaan pun susah, sedangkan dia masih menikah masih bareng bersama mertua. Dan teman-teman tahu sendiri, khususnya untuk yang sudah berumah tangga, apabila masih tidur ya atau mungkin masih bareng bersama mertua, otomatis nanti serasa tidak enak ya, mau gini gitu tuh seolah-olah ada aja sesuatu yang mungkin bisa jadi masalah. Nah, karena Mas dan mbaknya ini sudah begitu lama namun belum bisa membuat rumah, akhirnya si mbak ini ada keputusan, ada keinginan ingin berangkat ke Taiwan. Dan disitu dengan izin dari suaminya, dan dia sampai bersumpah katanya, ya mas, saya ingin berangkat ke Taiwan, saya minta izin untuk memperbaiki ekonomi, dan katanya sih nanti kalau sudah bikin rumah udah saya pulang, setidaknya mungkin ada sedikit untuk usaha. Dan disitulah si masnya ini mengizinkan mbaknya ini untuk bekerja ke Taiwan. Setelah beberapa bulan ya dia proses dan akhirnya dia bisa terbang, dan dia mendapatkan job yaitu di Taipei ya, di Taipei. Dan setelah itu mungkin dalam waktu satu tahun ya, itu masih lancar komunikasi karena emang sudah dikaruniai satu anak. Dan di situ nggak tahu apa masalahnya, mungkin ada permasalahan atau gimana, sehingga kan kata masnya ini jarang sekali menelpon, sampai kadang untuk menanyakan kabar anaknya aja boleh dikatakan 1 bulan itu 1 kali doang. Jadi itu menurut saya itu sesuatu yang sangat terlalu ya. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, berbulan-bulan terlewatkan, dan akhirnya nggak tahu apa masalahnya, sehingga kan si mbak ini kata-katanya itu beda. Jadi dia tidak ngomong langsung, namun menuju ke arah situ, yaitu katanya kalau emang mas itu sudah tidak sabar dan tidak kuat untuk menunggu saya pulang, mas nggak apa-apa kalau mau nyari lagi pendamping hidup. Coba, saya yakin ini sebuah kata-kata yang sering dilontarkan oleh mbak-mbak TKW yang bekerja di luar negeri dan mempunyai suami di kampung. Yaitu tujuannya karena dia mungkin sudah kedapatan mempunyai pasangan lagi, ataupun mungkin dia sedang PDKT sama ya garangan-garangan di Taiwan. Nah, seperti itu akhirnya si mas ini begitu sangat kaget ya. Lah, kok tiba-tiba istriku seperti itu? Dan disitu setelah lama-lama, karena suaminya ini orangnya sabar sekali ya, apalagi dia sebagai sangat rajin sekali sembahyangnya, dan bekerjanya juga rajin, dan anaknya juga benar-benar diperhatikan dengan baik. Namun setelah mbaknya itu ngomong seperti itu, menjelang 4 bulan ya, tiba-tiba saja surat dari Taiwan pun datang. Dan setelah dibuka ternyata suratnya yaitu seperti menceraikan ya. Jadi menceraikan dengan menggunakan lawyer. Ini emang marak sekali terjadi, khususnya di daerah Jawa Tengah ya. Sangat-sangat marak sekali. Satu desa itu boleh dikatakan hampir ada 10-20 orang yang seperti itu. Nah, jadi di situ masnya itu dulu waktu dia waktu saya masih di Taiwan juga, dia sering nelpon gitu loh. Itu kenapa sih kok istri saya seperti ini, seperti itu gitu. Ya, saya udah tahu, wah ini sudah nggak beres ini. Pasti si mbaknya ini sudah menemukan garangan baru ya. Sudah mendapatkan garangan yang mungkin menurut dia tuh bisa bikin nyaman, bikin dia tenang gitu loh. Padahal ya tahu sendiri ya yang namanya garangan itu seperti apa. Dan akhirnya selepas surat itu datang, ya mungkin karena masnya ini orang yang taat sama agama ya dan rajin bekerja, ternyata dia sampai ngomong seperti ini, ya udah kalau emang ini jalan kehidupan dia,
dan ini yang dia inginkan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita lihat saja. Saya pengen lihat seperti apa hidup dia nanti ketika pulang. Apakah dia, maksudnya apakah dia pengen balik lagi sama aku atau mungkin pengen seperti apa. Nah, itulah kata-kata yang dilontarkan sama suaminya. Namun setelah itu suaminya itu biasa aja kok, dia bekerja terus rajin sholat ya, dan dia justru perhatian banget sama anaknya sehingga anaknya itu tumbuh dengan besar dan pinter ya, dari ngajinya, sekolahnya juga pinter. Nah, jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman. Sebenarnya dengan keadaan seperti ini, saya ingin bertanya sama kalian, khususnya perempuan ya. Kira-kira apa sih yang membuat kalian itu pengen lagi mencari yang baru? Khususnya pasti kalau di Taiwan itu garangan ya. Sedangkan teman-teman tahu sendiri kan, yang namanya garangan itu paling cuman karena pengen merasakan tubuh kalian. Saya yakin nggak ada itu mereka itu untuk serius gimana, ataupun mungkin statusnya gimana, itu kalian belum tahu kan status mereka itu seperti apa. Sedangkan yang namanya suami kalian sendiri sampai kalian berani untuk ceraikan, ini sesuatu yang naudzubillah ya teman-teman. Nah, selepas itu kan banyak juga ya orang-orang Jawa Tengah yang bekerja di Taiwan, dan akhirnya ada juga salah satu orang yang mengasih kabar, yaitu tentang istrinya. Katanya gini, suaminya ya udah, oh saya sudah tahu sekarang, emang ternyata dia tergiur oleh pergaulan bebas di Taiwan. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan ya, tolong jangan sampai ikut-ikut seperti Mbak ini. Ini sesuatu yang tidak baik loh. Dan kalian melakukan hal seperti itu sangat tidak berkah. Karena kenapa? Suaminya lo baik, rajin, dan dia sayang sama anaknya. Dia juga masih setia sama kalian itu. Namun kaliannya justru yang pengen cari yang lain sampai menceraikan suaminya di kampung. Itu kan sesuatu yang tidak logik gitu loh. Kecuali mungkin tadinya emang ada masalah ya, bertengkar gimana dan nggak ada kecocokan, itu mungkin bisa menjadi alasan. Namun ini nggak ada masalah apa-apa kok, tiba-tiba saja seperti itu. Jadi di sini untuk teman-teman, saya hanya ingin tahu ya, sebenarnya apa sih alasan kalian yang bikin sampai tergiur sama garangan di sana dan sampai berani menceraikan suami kalian. Ini sesuatu penghinaan loh padahal. Dan kalian tahu apa akibatnya? Kalian nanti akan rasakan sendiri apabila kalian nanti sudah pulang ke Indonesia. Nah, dia juga ngomong katanya udah biarin aja, mungkin ini kehidupan yang pengen dia jalani. Kita lihat aja seperti apa nanti kehidupan dia setelah pulang. Itu kata-kata dia. Saya sampai ingat sampai sekarang. Dan untuk mbaknya sampai sekarang pun masih di Taiwan dan belum pulang. Dan saya juga pengen lihat nanti coba setelah dia pulang, coba kehidupannya seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman, bekerjalah dengan baik ya untuk masa depan, fokus mencari uang. Jangan sampai bikin hal-hal yang merugikan diri sendiri. Saya yakin nanti apabila sudah terjadi seperti itu, apabila kalian pulang, saya pun nggak tahu apa yang akan terjadi sama kalian. Nah, jadi di sini teman-teman, fokuslah untuk bekerja, ingat dengan tujuan awal, jangan sampai aneh-aneh. Saya Roni Saputra, Suara TKI.